Jangan membahas nasab demi persatuan. Ait. Nah, tunggu dulu saudara-saudaraku. Jadi seakan-akan kalimat jangan membahas nasab demi persatuan, seakan-akan benar itu. Karena polemik nasab ini seakan-akan suatu konflik horizontal kan gitu. Wah, antara PWLS dan Habib Dobolowi dan para Jongosa, seakan-akan seperti itu. Padahal itu tidak, biasa sajalah. Biasa sajalah. Kami tidak mempunyai rasa kebencian. Gus Abbas tidak pernah menanamkan kebencian sedikit pun. Karena walaupun bagaimana tugas kita menyadarkan, memberikan edukasi. Nih, jangan membahas nasab demi persatuan. Nah, sering kita mendengarkan kalimat seperti itu. Secara syariat menyampaikan dzurriyyah nabi palsu itu wajib saudara-saudaraku. Dan kita semua tahulah, Habib semenjak adanya polemik nasab ini belum mampu membantah tesis, belum mampu membuktikan dirinya gitu loh, melalui tes DNA atau apa. Nah, makanya ya bisa dipastikan palsu lah, 2 tahun lebih kan. Ini menyampaikan itu secara syariat bahwa itu masalah, ini wajib saudara-saudaraku, dan harus terus-menerus diviralkan. Nah ini Imam Malik bin Anas mengatakan, barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi yakni dengan batil, ya, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan atau diviralkan secara luas serta dipenjara. Seharusnya Habib ini dipukul ya, terus diviralkan, dipenjara. Itu loh, ada hukuman. Selama ini kan belum ada di negeri kita. Coba mereka mengaku di Arab sana, habis semua Habib itu, dipenjara semua, betul? Karena tidak bisa membuktikan sih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga pernah berkata, seyogjanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya atau memeriksanya, sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenar-benarnya. Jelas kan? Persatuan itu bermakna harus sama-sama setara sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hanya keimanan dan ketakwaanlah yang menjadikan seseorang mulia. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan polemik nasab. Seorang bisa sama itu karena keimanan dan ketakwaan. Gitu. Makna persatuan bukan malah di framing untuk mengakui tanpa syarat klan Pa'alwi sebagai dzurriyyah Nabi, bahkan Ahlul Bait yang harus dimuliakan dan yang lainnya dianggap tidak setara dengannya. Ini persatuan menurut Habaib dan Mukibinnya, itu versi mereka seperti itu. Tidak ada ceritanya kami itu benci kepada Habaib hingga saat ini, walaupun Habib jadi mantan cucu Nabi, bahkan jadi cucu Yahudi pun kami tidak pernah membenci mereka. Kita saudara sesama muslim, harus saling mencintai. Terkait polemik nasab itu hanya konsensus kajian ilmiah. Jadi tidak usahlah dibawa-bawa ke ranah antara suka atau tidak suka, like and dislike. Bagi yang pembela nasab Habib, silahkan buktikan dengan dalil, baik dari kitab nasab dan kitab sejarah maupun tes DNA. Selesai. Jangan ikut jejaknya Habib klan Pa'alwi al-kadzabah, rasis, menyembah berhala nasab, beserta Mukibin Jumud yang hanya bisa menyerang, membabi buta tanpa ilmu ke semua yang turut mengkaji kajian nasab dan sependapat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Budet,
Tubagus Mogi, Gus Fuad Pleret, Ki Haji Raden Nur Ihya, dan lain-lainnya. Sedang yang menilai dan memframing konsensus kajian nasab adalah kebencian itu dari pihak Kabaib klan Pak Alwi, Al-Kadzabah rasis, penyembah berhala nasab, dan para mukibinnya. Karena Kabaib masih ngotot mengemis minta diakui sebagai zuriyah Nabi, sedang mukibin ketakutan kehilangan jamaahnya. Bahwa membongkar nasab mencurigakan yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subhi dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Naisaburi yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayub Al-Bajali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Hummi. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berkata, wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seorang yang menisbahkan dirinya kepada nasab Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkannya kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi berkata, dan tidak boleh bagi seorang alim menyembunyikan ilmunya dalam bab ini nasab. Maka amanah dalam ilmu dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jelas kan? Jelas. Makanya hanya satu kata, lawan. Sebelum Habib bisa membuktikan dirinya betul-betul menyambung kepada baginda Nabi, polemik nasab akan terus bergulir. Kami akan terus menyuarakan bahwa ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Emangnya yang mempunyai jargon amar ma'ruf nahi mungkar FPI saja? Kami juga punya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga satu kata, lawan.